Namun yang pasti feeling Papatola, turunkan Ramadan Sananta, dia akan cetak gol untuk Indonesia dan merebut kemenangan untuk Indonesia 3 poin. Please Sintayong, turunkan Ramadan Sananta, please. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still. Halo Sobat Papatola TV, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan video ini. Papatola mencoba mengupas dulu bagaimana kira-kira Indonesia akan menghadapi Vietnam di pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada hari Kamis 21 Maret 2024. Video ini sendiri direkam pada tanggal 20 Maret ya, jadi 1 hari menjelang pertandingan. Ya, seperti apa kira-kira pertandingan besok? Bolehlah kita coba menerka-nerka apa kira-kira isi dan strategi dari Sintayong yang akan meramu tim kita. Tapi yang pasti, satu prinsip yang harus kita sepakati bersama adalah kemenangan harga mati. 3 poin harus kita rebut di kandang sendiri. Bisa dipastikan besok GBK akan menjadi lautan merah pendukung timnas Garuda. Kenapa? Karena tiketnya sold out Sobat Papatola. War tiket juga nggak bisa. Sold out. Sold out. Wow. Oke. Pertama, Garuda akan didukung full baik di dalam stadion maupun di luar stadion. Termasuk juga Sobat-Sobat Papatola besok akan ikut meramaikan di live komentar dan reactionnya Papatola. Oke? Nah, banyak kabar yang beredar dan informasinya sudah valid bahwa yang pertama, barisan pertahanan kita ada 2 pemain yang tidak bisa ikut karena cedera. Yang pertama Jordi Amat dan juga Elkan Bagot. Ditambah dengan kapten kita Asnawi Mangkualam terkena akumulasi kartu, sehingga dia dipastikan tidak akan ikut membantu pertahanan Indonesia di leg pertama menghadapi Vietnam. Tentu ada yang tersisa, ada Rizky Ridho ya di belakang, kemudian ada juga Justin Hapner, ada pemain debutan nanti J.I. Jess ataupun Nathan Choan ya, dan juga pemain dari Persib Bandung yang cukup lincah Edo Febriansah ya, dan juga beberapa pemain lagi seperti Wahyu Prasetyo dari PSIS Semarang. Namun terserah siapa yang akan dimainkan oleh Sintayong karena beliau yang akan menjadi penentu strategi terakhir di pertandingan tim nasional Indonesia. Namun nanti di ujung video ini kita akan mencoba mengulas kira-kira siapa yang akan menjadi line up yang akan diturunkan oleh Sintayong. Dan kemudian kita harus sadar juga bahwa di tengah kita Tom Hai yang baru saja disumpah bersama Ragnar Oratmangun ya, Ragnar Oratmangun belum bisa dimainkan Sobat, karena masih terjadi satu tahapan lagi, yaitu perpindahan federasi dari Federasi Belanda ke Federasi Indonesia ya, PSSI. Tapi mudah-mudahan saja dari beberapa informasi yang kita peroleh bahwa di pertandingan kedua sepertinya seluruh kendala administrasi tersebut sudah bisa diatasi. Ya, tapi bagaimanapun ya, di pertandingan yang sangat penting ini Sintayong yang paling mengetahui siapa yang pantas dan paling siap untuk diturunkan di pertandingan menghadapi Vietnam. Yang pertama kita kupas dulu lawannya. Vietnam datang dengan kekuatan yang boleh dikatakan hampir mirip seperti penampilan mereka di Piala Asia kemarin, di mana Indonesia bisa menundukkan Vietnam 1-0, dan itu yang menjadi modal kita untuk bisa masuk ke fase knockout. Namun begitupun pertandingan di Piala Asia kita hanya bisa menang 1-0, harus menjadi satu juga catatan bagi kita bahwa ternyata tidak mudah untuk bisa mengalahkan Vietnam. Meskipun secara kualitas pemain saat ini Indonesia berada katakanlah setengah strip atau 1 strip di atas Vietnam, dan kemudian didukung oleh gemuruhnya Gelora Bung Karno, tetap tidak bisa kita jadikan satu jaminan menghadapi Vietnam. Vietnam ini unik Sobat. Pemain ASEAN dengan kecepatan yang luar biasa, kegigihan dan semangat bertarung. Itu yang selalu menjadi modal Vietnam bertemu dengan siapapun lawan-lawan yang mereka hadapi. Dan boleh dikatakan penampilan mereka dalam 10-15 tahun terakhir ini sangat-sangat menyulitkan Indonesia. Dan ranking mereka juga lebih tinggi dari tim nasional Indonesia. Sobatku, Sobat Papatola, pertandingan besok ada memang formasi-formasi klasik yang bisa dimainkan oleh Sintayong ya, 4-4-2, 3-5-2 atau 3-4-3 ya. Dan
paling efisiensi sebetulnya dan paling efektif menurut Papatola tetap harus memainkan formasi 3-4-3. Kita mulai dari belakang ya sobatku, bahwa Indonesia tidak bisa penjaga gawang kita Hernando Ari yang biasa menjadi penjaga gawang nomor 1 Indonesia saat ini masih cedera, dan kuat kemungkinan besok akan dijaga oleh Nadeo Argawinata. Jadi besok kemungkinan Nadeo Argawinata akan menjadi penjaga gawang karena ada Adi Satrio juga dan ada Riyandi. Jadi Papatola menilai Hernando yang akan menjadi posisi penjaga gawang utama yang siap diturunkan. Dan 3-4-3 menjadi satu kunci permainan adalah center back. Nah, di sini akan menjadi satu dilematis memang. Walaupun back yang mungkin sudah dipastikan turun adalah Rizky Ridho, kemudian ada Justin Hapner yang akan ditarik ke belakang. Siapa yang akan menjadi center back? Apakah Sintayong akan berani memainkan J.I. Jess sebagai pemain debutan walaupun baru 1 kali latihan mungkin? Siapa tahu ya, karena ini adalah juga strategi. Kita tahu bahwa Sintayong adalah salah satu tipikal pelatih unik yang selalu memainkan formasi dan pemain-pemain berbeda dalam setiap penampilan tim asuhannya. Kita sudah lihat sendiri bagaimana Sintayong di timnas senior, timnas U23, timnas U19 di dalam pertandingan resmi ya terus memainkan formasi yang berbeda. Memang ini akan sangat menyulitkan bagi pelatih lawan untuk bisa membaca seperti apa skema permainan Indonesia yang akan ditampilkan menghadapi Vietnam nanti. Kalau itu yang terjadi akan menjadi satu kejutan bagi kita. Mudah-mudahan J.I. Jess bisa tampil tenang, karena dia akan menghadapi atmosfer yang luar biasa. Jangan-jangan dalam sepanjang karirnya baru besok pertandingan yang akan ditonton oleh begitu banyak fans di seluruh, baik di dalam stadion maupun di seluruh Indonesia tentunya ya. Oke, kalau ada Rizky Ridho, ada J.I. Jess, kemudian ada Justin Hapner, kita dorong ke depan. Ada 4 pemain, mungkin di kanan boleh dipastikan Sandy Walsh ya yang akan diberikan kesempatan. Kemudian di center ada Ivar Jenner. Kemudian di center tengah lagi ada Marcelino, saya rasa menjadi salah satu pilihan. Dan di kiri mungkin Pratama Arhan saat ini masih bermain cukup bagus sekali. Kita lihat juga penampilannya di Piala Asia, tampil tanpa grogi, tenang, bisa berani melakukan akselerasi ke depan. Jadi saya pikir di tengah mungkin Kambuaya akan menjadi cadangan, ada Mark Klok juga memang di sana, tapi bolehlah mereka akan menjadi pemain pelapis. Untuk depan sepertinya ini yang harus menjadi satu catatan. Kalau bagi Papatola ya, selain faktor teknis ya, kualitas, kemudian kerjasama tim, komunikasi, saya rasa di bulan penuh berkah ini, bolehlah dimainkan ya, di bulan Ramadan ini, pemain Indonesia yang satu-satunya bernama Ramadan Sananta wajib diturunkan sobat. Kita mau lihat seperti apa kira-kira keberanian Sintayong menurunkan Ramadan Sananta. Dan insya Allah Ramadan Sananta akan menjadi salah satu pencetak gol Indonesia di pertandingan Vietnam. Prediksi sebentar, nanti dulu. Jadi 3 tadi kalau berani di depan, ada ujung tombaknya adalah Sananta karena memang dia tipikal penyerang nomor 9 ya. Bisa jadi Rafael Struijk tetap diturunkan di kiri, tapi mungkin karena memang sebenarnya saya rasa, saya lihat Rafael Struijk ini juga cukup tidak selalu menjadi striker murni karena dia mampu bermain ke dalam kemudian melebar juga ya. Jadi bolehlah dia ditaruh di kiri, dan di kanan ya sepertinya Yakob Sayuri selalu menjadi andalan ya. Jadi 3-4-3. Mudah-mudahan saja formasi ini bisa menjadi satu kunci keberhasilan Indonesia, karena kalau ingin berbicara lebih panjang, lebih jauh lagi di kualifikasi Piala Dunia, kita harus bisa merebut kemenangan di GBK dan sekaligus juga bisa mengambil poin di Vietnam untuk bisa bernapas ya, memperpanjang asa dan juga bisa mengamankan 1 tiket minimal di jalur runner up. Walaupun kita masih punya kesempatan ya bisa mengalahkan Irak di GBK atau setidak-tidaknya mengambil poin dan juga menghadapi Filipina di GBK nanti, di Indonesia ya, tuan rumah di Indonesia. Jadi Indonesia memang masih punya kesempatan untuk bisa lolos dari grup ini. Mudah-mudahan saja berhasil berkat doa, dukungan seluruh
pecinta tim nasional Indonesia, seluruh fans Garuda, dan seluruh rakyat Indonesia ya. Papa Tola optimis 3 poin insya Allah bisa diambil di GBK. Untuk prediksi skor, kalau pertandingan di 15 menit pertama Indonesia sudah bisa membuka peluang dan mencetak gol, ini akan sangat bagus sebenarnya sobat. Karena atmosfernya akan terus menekan dan mempressure pemain-pemain Vietnam. Bisa saja terjadi 3-0 kalau catatannya di 15 menit pertama Indonesia bisa cetak gol. Prediksi kedua, Indonesia bisa menang 2-0. Namun yang pasti feeling Papa Tola, turunkan Ramadan Sananta, dia akan cetak gol untuk Indonesia dan merebut kemenangan untuk Indonesia 3 poin. Please Sintayong, turunkan Ramadan Sananta, please. Ramadan Sananta, I love you full. I love you full untuk seluruh pemain tim nasional Indonesia yang akan diturunkan besok dan juga yang akan bermain. Siapapun kalian, buat bangga Indonesia. Buat bangga Indonesia. Sampai jumpa sobat-sobatku.